Keutamaan Al-Quran bagi kedua orang tua pembacanya. Ya, saya bacakan hadisnya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. An Sahal ibni Mu'ad al-Juhani. Ini hadis diriwayatkan dari Sahal bin Mu'ad al-Juhani, an abihi, dari bapaknya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man, itu barang siapa, qara'a, membaca, al-Qur'ana, Al-Quran, wa amila bima fihi, dan mengamalkan apa yang ada di dalamnya. Barang siapa yang membaca Quran dan mengamalkan isi kandungan Al-Quran, ulbisa walidahu tajan yaumal qiyamah, maka pada hari kiamat, walidahu, itu kedua orang tuanya, ulbisa, itu dipakaikan, tajan yaumal qiyamah. Tajan itu adalah mahkota. Yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Maka barang siapa yang membaca dan mengamalkan isi kandungan Al-Quran, pada hari kiamat kedua orang tuanya akan dipakaikan mahkota kemuliaan. Dau'uhu ahsan min dau'i syamsi fi buyuti dunya. Dau'uhu itu cahayanya, dari mahkota itu memiliki cahaya, di mana cahaya mahkota tersebut ahsanu min dau'i syamsi fi buyuti dunya, yang memiliki sinar yang lebih baik daripada sinar matahari yang ada di rumah-rumah kalian di dunia. Lau kanat fikum, kalau orang tuanya saja mendapatkan keutamaan yang begitu luar biasa, fama dhannukum billati amila bihadza, lalu bagaimana menurutmu dengan orang yang membaca dan mengamalkan itu sendiri. Baik, para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, derajat hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Hakim. Hakim berkata bahwa ini adalah hadis yang sahih sanadnya. Sementara Imam Al-Mundhiri mengatakan bahwa Sahal bin Mu'ad adalah perawi yang dhaif. Ia juga meriwayatkan hadis ini kepada Zabban bin Fayak, yang mana ia juga merupakan perawi yang dhaif. Syekh Muhammad Syakur bin Mahmud dalam kitabnya Faidul Mu'in mengatakan hadis ini adalah hadis yang dhaif, wallahu a'lam bishawab. Ya, maka ini ada yang mengatakan hadis ini lemah, ya. Akan tetapi para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada hadis yang semisal, yaitu hadis yang ke-12. Kita langsung masuk ke hadis yang ke-12. Ini yang akan kita bahas. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man, barang siapa, qara'a, membaca Al-Qur'an, Al-Qur'an, barang siapa membaca Al-Qur'an, wa ta'allamahu, kemudian mempelajarinya. Barang siapa yang pertama membaca Quran, baca Quran, wa ta'allamahu, dan yang kedua mempelajari Al-Quran, wa amila bihi, dan mengamalkannya. Jadi ada 3 para ummahat. Barang siapa membaca, mempelajari, dan mengamalkan. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian termasuk orang-orang yang membaca, belajar, dan satu lagi mengamalkan Al-Quran. Ulbisa yaumal qiyamah tajan, pada hari kiamat orang tersebut akan dipakaikan tajan, itu mahkota. Minurin, mahkota tersebut memiliki cahaya, dau'uhu mithlu dau'i syamsi, cahayanya bersinar seperti cahaya matahari. Wa yuksa walidayhi, dan kedua orang tuanya pada hari kiamat akan dipakaikan, yuksa itu dipakaikan, walidayhi, kedua orang tuanya, hulatan, ya, 2 pakaian. Hulatan itu 2 pakaian, itu bapak dan ibunya itu, ya. Maka kedua orang tuanya hulatan akan diberikan pakaian. Layakumu bihimad dunia, berapa harga pakaian yang akan diterima?
oleh orang tua yang ketika hidup di dunia mereka memiliki anak yang hafal Quran. Ketika hidup di dunia mereka memiliki anak yang ahlul Quran, baca Quran, mengamalkan Quran, ya, mempelajari Al-Quran. Itu harganya, ya, pakaiannya kalau dijual seluruh dunia dan seisinya itu tidak bisa memberi untuk membeli pakaian ini. La yaqumu bihima dunia. Fayakulani, maka kemudian kedua orang tua ini berkata di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bima kusina. Ya Allah, kenapa engkau berikan kepadaku pakaian kemuliaan seperti ini? Fayuqalu, maka kemudian apa dikatakan, ya, oleh kedua orang tersebut, bi ahdi waladikumal Quran, karena dulu engkau memiliki anak yang menghafal Al-Quran. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita kaji derajat hadisnya. Ini adalah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Hakim, dan Hakim mengatakan ini adalah hadis sahih sesuai dengan syarat Muslim. Ini artinya apa? Hadisnya sahih. Apa faedah hadis yang bisa kita ambil dari hadis ini, para umat? Yang pertama, hadis ini menjelaskan kepada kita 3 hal yang harus kita lakukan terhadap Quran. Jadi ada 3 hal yang harus kita lakukan terhadap Quran agar kita mendapatkan syafaat Al-Quran, agar kita, ya, mampu memberikan syafaat bagi kedua orang tua kita. Yang pertama, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, man qara'al Quran, siapa saja yang membaca Quran. Maka kemudian apa? Al-Quran harus dibaca. Maka ketika Allah berikan kepada kita kesempatan untuk hidup di muka bumi ini, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jangan sampai kita meninggalkan muka bumi ini namun kita belum bisa membaca Quran. Jangan sampai kita berpisah dengan dunia yang fana ini namun bacaan Quran kita belum benar, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Maka yang harus kita lakukan dengan Quran yang pertama, man qara'al Qur'ana, barang siapa membaca Quran, Quran harus dibaca. Maka beruntunglah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan hidup dan diberikan kesempatan untuk belajar membaca Quran dengan benar. Maka yang pertama harus dibaca. Kemudian yang kedua, wa ta'allamahu, Quran harus dipelajari, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Apa yang dipelajari Pak Ustadz dari Quran? Quran harus dipelajari tajwid dan tahsinnya. Tajwid dan tahsin itu adalah berkaitan dengan bacaannya. Kemudian yang kedua, Al-Quran harus dipelajari tafsirnya, maknanya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang kedua, Quran harus dipelajari. Kemudian yang ketiga, wa amila bima fihi, dan siapa yang mengamalkan Al-Quran. Maka yang ketiga, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Quran harus diamalkan. Nah, sekarang kita mengevaluasi diri kita, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sudahkah, ya, kita mempelajari Quran? Sudahkah kita membaca Quran? Dan sudahkah kita berusaha untuk mengamalkan Al-Quran? Yang